Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah investasi bisnis. Ya. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang ruang lingkup investasi. Oke, Adapun agenda yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah definisi dari investasi, kemudian tujuan investasi, jenis investasi, dan yang keempat adalah keputusan investasi. Ya, ada definisi, tujuan, jenis, dan keputusan. Yang pertama adalah tentang definisi dari investasi. Nah, investasi itu apa? Nah, investasi itu adalah komitmen atau atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Nah, tujuan dari investasi itu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan investor, ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tekanan inflasi, dan yang ketiga adalah dorongan menghemat pajak. Ini merupakan tujuan dari investasi. Nah, sebenarnya investasi itu gambarnya seperti apa? Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi, katakanlah ada seorang anak kecil bersama ayahnya. Nah, anak kecil ini ngomong sama ayahnya, dia bercita-cita ketika besar nanti ingin menjadi seorang pengacara yang sukses. Nah, sebagai orang tua, orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, ya. Semua yang terbaik untuk anaknya. Nah, lalu orang tua tersebut pasti akan memberikan baik moral maupun material agar cita-cita yang diimpikan oleh sang anak itu akan terwujud seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini bisa digambarkan bahwa tujuan dari uh, goals ini adalah menjadi seorang pengacara yang sukses. Nah, bentuk investasinya apa? Bentuk investasinya adalah sekolah sampai jenjang yang tertinggi hingga anak tersebut bisa meraih atau mencapai apa yang sedang dia impikan atau apa yang sedang dia cita-citakan. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang investasi, pasti ada kaitannya dengan uang, gitu ya. Semua apa yang dicita-citakan pasti hubungannya dengan uang. Nah, ini ada goals, mungkin gambarannya kalian mungkin kedepannya ingin menikah, gitu ya. Kemudian baik saya maupun kalian bercita-cita ingin punya rumah sendiri, atau berlibur, atau mungkin sekolah setinggi mungkin, atau di usia senja nanti punya tabungan untuk dana pensiun, ya. Tabungan di usia senja, gitu ya. Nah, ini merupakan goals yang nantinya pasti akan kita wujudkan dengan cara menabung atau berinvestasi, gitu ya. Nah, lalu kalau gambarannya dengan menabung, bagaimana? Nah, kenapa juga kita harus berinvestasi seperti itu? Oke, jadi ini ilustrasi tentang katakanlah kita menabung, gitu ya. Oke, jadi ilustrasi ini menggambarkan adalah goalsnya punya rumah sendiri. Nah, pada tahun 2024, katakanlah harga rumah itu adalah sebesar 480 juta. Nah, kemudian kita siap menabung 5 juta per bulannya. Nah, sehingga diakumulasikan 5 juta dikali 8 tahun, which is ada 96 bulan, itu di total ada 480 juta. Nah, kira-kira mencukupi nggak uang tersebut ketika kita mau membeli rumah di 8 tahun kemudian? Nah, pasti harga rumah naik, ya kan? Sudah beda jauh, ya kan? Apalagi 8 tahun kemudian. Nah, kemudian untuk biaya adminnya, nah berapa? Nah, kalau dihitung biaya admin per bulannya itu katakanlah 25.000. Nah, berapa nilainya? Nah, ternyata biaya admin setelah diakumulasikan kalau 25.000, ya, itu ada 0,50% dari nilai tabungan. Nah, kemudian biaya tabungannya berapa? Nah, katakanlah biaya tabungan per tahunnya adalah 2%. Nah, per bulannya berarti dapat bunga tabungan sebesar 0,17. Lalu ketika kita bandingkan biaya dengan bunga, nah biayanya ternyata lebih besar daripada bunga yang diperoleh. Di sini biayanya adalah 0,50%, sementara bunganya adalah 0,17%. Nah,
Kalau seperti ini gambarannya adalah uang kita akan berkurang jika kita menabung dengan sistem konvensional saja. Nah, kesalahannya apa? Kesalahan utamanya adalah kita tidak memperhitungkan penurunan nilai dan biaya dari uang itu sendiri. Kayak gitu. Nah, inilah gambaran baiknya ketika kita berinvestasi daripada menabung. Nah, di sini ada inflasi di Indonesia. Pada 10 tahun terakhir, inflasi di Indonesia itu kurang lebih 6%. Nah, jika ingin menabung untuk mencapai goals yang diharapkan, maka harus membeli produk investasi yang memberikan imbal hasil lebih besar daripada inflasi di Indonesia. Kayak gitu ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi perbedaan ketika kita menabung dan baiknya kita untuk berinvestasi. Nah, kalau investasi sendiri jenis-jenisnya apa aja? Jadi di investasi ada 2 jenis. Yang pertama adalah investasi aktiva real atau real asset. Artinya aktiva yang berwujud baik emas, perak, intan dan lain sebagainya. Nah, untuk investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas itu pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang dikuasai oleh organisasi atau entitas. Oke, jadi jenis-jenis investasi. Nah, kalau dari investasi yang berwujud ya atau real invest, nah, itu ada emas salah satunya. Nah, ada emas perhiasan dan emas batangan. Nah, kira-kira baik mana nih? Baik kita menyimpan emas perhiasan atau emas batangan. Nah, ini coba kalian analisis, oke? Okay? Kalau baiknya emas perhiasan, kenapa? Alasannya apa? Nah, kalau baiknya emas batangan, kenapa? Dan alasannya apa? Itu ya. Ini analisis untuk kalian. Kemudian, yang keempat adalah tentang dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi itu terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat resiko, serta hubungan antara return dan resiko. Nah, dalam konteks investasi bisnis, perlu dibedakan antara return yang diharapkan atau expected return dan return yang terjadi atau release return. Kayak gitu ya. Oke. Return sendiri itu adalah return yang diharapkan investor dari kegiatan investasi, yaitu kompensasi atas biaya kesempatan atau opportunity cost dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Ya. Oke, jadi return terbagi atas dua, expected return dan realized return. Expected return merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. Kemudian realized return adalah return yang diperoleh di masa lalu dan hingga saat ini. Kalau bicara tentang resiko, itu perlu diperhatikan berapa besarnya resiko yang harus ditanggung oleh investor. Ada tingkat preferensi investor terhadap tingkat resiko. Yang pertama adalah risk taker, yaitu mengambil investasi yang berisiko tinggi dan memiliki sifat agresif. Sementara yang kedua adalah risk netral, yaitu investor yang meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan resiko. Nah, umumnya investor itu bersifat berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Dan yang ketiga ada risk averter, yaitu memilih investasi dengan mengambil investasi yang berisiko lebih rendah atau bisa dikatakan low return gitu ya. Oke, nah ini gambaran hubungan tingkat resiko dan return yang diharapkan. Nah, di sini ada resiko rendah, low return ya. Dia mainnya di obligasi pemerintah maupun obligasi perusahaan. Kemudian ada resiko sedang, itu mainnya di saham. Kemudian ada resiko tinggi. Nah, ini mainnya ini di saham yang memiliki high risk high return. Ya, di sini. Oke. Ini ada proses keputusan investasi. Yang pertama adalah penentuan tujuan investasi itu apa, kemudian penentuan kebijakan investasi, kemudian pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset, dan yang kelima adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio.
Nah, berikut penjelasan mengenai ruang lingkup dari investasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau selama pemaparan ada salah-salahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.